sahabatnya yang lain. Jadi kami tidak berlebihan memuji-muji Nabi Muhammad walaupun dia sekedar nabi yang punya kehebatan. Dan perlu Mbak Zeta ketahui ya, di dalam Al-Quran kami, Nabi Isa itu yang kalian anggap Yesus sebagai Tuhan itu dia meminta sendiri untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu bayangin Al-Quran kami. Padahal Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu jauh jaraknya. Nabi Muhammad kami sudah meninggal, Nabi Isa belum meninggal, belum mati ya kan. Tapi Nabi Isa yaitu Yesus yang kalian anggap Tuhan, dia mengatakan aku jadi umatmu hai Muhammad. Tuh bayangin, seorang Isa Yesus yang kalian anggap Tuhan itu mau menjadi umat Nabi Muhammad kami. Bayangin. Itulah ajaran kami. Kalau agak biar diperjelas sama Bung Jafri, mungkin lebih tahu ayatnya, silakan Bung Jafri. Halo host. Saya dulu host. Iya Bang Mel atau Bang Sep. Bisa. Ya bentar Bang Mel, bentar. Bunda Rama bisa diperjelas? Ya oke. Oke. Udah Bunda buka ada. Iya silakan Bunda Rama, Bunda. Oke, begini. Nah inilah saudara dan saudara Kristen ini apa ya, kalau kita tengok Bible ya, kalian itu berada dalam kebingungan. Kenapa saya berkata misalnya nih Advent, dia menjalankan hukum Taurat, misalnya dia sabat, dia sunat, dia tidak makan babi. Kalian akan bertentangan dengan Paulus. Apa kata Paulus? Kalau kalian, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Nah, ini kata Paulus loh, bukan kata saya. Bukan kata Paulus lagi ya. Sebentar. Saya kan bicara dulu, baru sebentar saya jelaskan ya. Oke. Ketika Paulus berkata bahwa ini kata Paulus ya, Galatia 5 ya, Galatia 5, coba dibuka Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini kata Paulus loh, Galatia 5 nomor 2. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya ya, Galatia 5:2, ini sekarang Galatia 5:3 ya. Sekali lagi aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, apa kalian melakukan seluruh hukum Taurat? Setiap tahun orang-orang Yahudi sana melakukan kurban Paskah ya. Kurban Paskah binatang, kayak kami kurban tiap tahun kurban. Kalau kami dia Idul Adha kami kurban. Orang Yahudi begitu. Orang Yahudi melaksanakan perayaan pondok daun ya, pondok daun. Nah, kalian merayakan nggak? Ratusan hukum-hukum Yahudi harus kalian lakukan ya. Ini kata Paulus, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib loh melakukan. Nomor Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Ini penekanannya ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini terhadap saudara-saudara Kristen ya. Belum lagi kata Paulus, apa kata Paulus ya? Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini makanya kebingungan ya, karena di satu sisi, di satu tempat di dalam Bible kalian di Yohanes tertulis bahwa orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat maka dia terkutuk. Kalian disebut terkutuk kalau tidak mengenal hukum Taurat. Sementara kata Paulus ya, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini kan kebingungan kalian. Makanya aku bilang saudara-saudara ya, Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Yohanes 17 ayat 3 ya, hidup yang kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya
bukan dua, apalagi tiga. Ya, Trinitas. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Baca ya, apa kata Paulus dan apa kata Yohanes. Kata Yohanes, ya, orang yang banyak itu yang tidak mengutuklah dia. Nah, ini perkataan Yohanes dan perkataan Yesus, ya, bahwa aku datang bukan untuk meniadakan satu titik atau kitab para nabi, langit bumi. Artinya Jadi gini Mbak. Ya, silakan. Advent itu dengan Yahudi itu berbeda. Kami bukan orang Yahudi. Di mute, Radiansa di mute dulu, di mute. Oke, silakan Mbak Jeta. Kami berbeda dengan Yahudi. Jadi kenapa kami tidak melakukan kurban seperti yang di perjanjian lama, Injil lama? Karena kurban itu sudah digantikan oleh Yesus sendiri, itu yang di kayu salib. Namun Jangan terlalu dekat hukum. ininya. Jangan terlalu dekat Make itu setnya, jangan terlalu dekat. Ya. Selain itu, kami semua mengikuti. Ya nggak jauh juga Mbak, pelan kali. Maksudnya sedang Mbak, sedang. Banting aja lah Mbak headsetnya. Itu, jadi semua kami Advent ya, kami semua mengikuti hukum Taurat itu. Cuman masalah kurban yang di perjanjian memang ada kurban ya, tapi kami sudah digenapi itu Yesus sendiri, makanya kami ada dibilangkan Suaranya Mbak Jeta nyawanya. Yesus adalah juru selamat, telah mengorbankan nyawanya demi banyak orang, dari semua kan. Nah, itu makanya kami tidak menggunakan kurban itu lagi di perjanjian baru karena sudah digantikan Yesus itu sendiri. Namun kalau kami Advent, kami menggunakan semua hukum Taurat itu, termasuk memelihara hari Sabat. Iba gak kedengeran suaranya, sumpah. Masa? Iya. Ya itu, karena kami memang
Boleh. Belum sedikit lagi ya. Saya menekankan kepada Mbak Zeta ya, bukan kami yang mengatakan, tapi ini Bibelmu. Coba kalau ada Bibel di depanmu itu buka. Baca isi Kamu Bibelmu. lepas, buka. Ini Aku sambil Ya, kerja ya. di kantor. aku bukakan Saya dulu. tanggapi Bunda. Sebentar. Host. Bunda jangan panjang-panjang Bun, biar gampang Bun. Aku Ya. tunjukin dulu bukti. Host. Aku tunjukin bukti dulu di Bunda. layar. Sebentar. Ya, saya Bunda, di depan dia saya ada ditanggapin Alkitab, dulu, saya bacakan. Bunda Rahma. Enggak ditanggapin omongan Bunda itu, ditanggapin sama Ritonang, lain orang ini. Ini Kristen ada 3, jadi kita ini, tuh lagi jaringan malah ini. Jadi kita gak usah panjang-panjang Bun, tunjukkan satu intinya, satu koinnya, satu poinnya, udah langsung tanggapin sama mereka. Biar ini dia, karena ada 3. Karena kalau panjang-panjang, teman yang lain gak bisa ngomong, Angel pun belum ngomong gitu. Bisa saya tanggapi? Silakan, selagi nunggu Ritonangnya, silakan. Dengan apa nih ya? Tadi penebusan dosa itu ya? Iya benar. Kita melihat di kitab Yohanes ya. Iya. Kitab Yahya. Besarin Bun. Sambil dia baca, sambil dia bernarasi. Nabi Yahya menyebut Isa adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena apa? Di waktu manusia pertama kali diciptakan, ya, Adam dan Hawa, otomatis mereka kan melanggar dan memakan satu buah yang ada di taman itu ya kan. Nah seharusnya mereka yang mati, tapi karena Isa Al-Masih datang untuk Apa Isa Al-Masih Pak? Yesus tidak ya kami, iya, kami tidak mengimani penebusan dosa Pak dengan darah manusia yang apalagi darah. Iya itulah ya, karena dia adalah Pak Angel satu-satunya tolong manusia. dibaca. Iya, aku belum selesai menjelaskan. Iya, silakan. Ya, Bunda diam dulu Bunda. Iya, silakan. Siapa lagi yang karena dia telah menjadi takdir Allah bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan zalim terhadap Allah, maka orang tersebut telah berada di bawah azab dosa. Setiap manusia telah berada di bawah kutuk dan azab dosa. Manusia kita sendiri pasti memerlukan penolong yang memiliki kuasa ilahi yang menjadi dirinya layak sebagai kurban penebus dosa. Penolong itu juga mampu menggantikan kutuk ya, yang seharusnya ditanggung oleh manusia supaya terlepas dari hukuman yang kekal. Nah, Isa Al-Masih menjadikan dirinya sebagai kurban agung yang sempurna sesuai syariah untuk menjadi jalan pendamaian manusia kepada Allah dan kurban penebus dosa umat manusia. Isa Al-Masih juga menjadikan dirinya itu adalah kutuk bagi manusia agar manusia terluput dari kutuk yang akan datang. Nah, kita melihat juga apa aja sih yang dilakukan Isa Al-Masih untuk menggenapi terhadap yang diramalkan nabi-nabi pada masa lalu ya, sebagai kurban. Isa Al-Masih akan kembali kelak sebagai hakim adil bagi mereka yang menolaknya, dan dia akan mengantarkan berkah Allah kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Itu Pak Yesus saja kalau untuk kurban penebus dosa Yesus. Oke, pertanyaannya sama Ibu. Siapa nabi yang lahir tanpa hubungan suami istri? Ini ya, aku kasih Bu. lihat ya. Iya, Bu, jawab dulu pertanyaan, Iya, Bu. tunggu. Ini aku kasih Siapa lihat. Nabi Adam dan Nabi Isa. Nabi Adam dan Nabi Isa. Aku kasih teks Angel ya. Nabi Adam dan Nabi Isa. Oke. Baca dia. Jadi ini ya ada aku dalil. Lahirnya dari kalimatullah dan rohullah. Oh, kalau dari roh, kalau lahirnya Nabi dari roh Adam semuanya, juga. Bang, bukan cuma nabi. Kami juga lahir dari Nabi roh. Adam juga. Kalimatullah, firman-Nya, perkataan Allah. Ya, kami juga, Bang, bukan cuma nabi aja, kami juga dari perkataan Allah. Makanya kita beda ajaran, Bang, kalau itu pertanyaanmu. Iya. Kami terciptakan dari perkataan Allah, bukan diciptakan dari kentut Allah, bukan. Beda, Bu. Manusia diciptakan dari tanah, Bu. Astagfirullahaladzim. Inilah pikiran kamu. Memang Nabi Adam juga
diciptakan dari tanah. Tapi dari firman dengarin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi. Ya silakan Bung Jari, silakan. Nah, itu masalah sunat yang disebutkan di dalam yang disebut di ayat tadi. Ah, lari ke Bukan sunat lagi yang- nih. Mana yang mau dijagapin ini? Makanya ini coba masalahnya Mbak Jeta. Mbak Jeta nggak bentar Mbak Jeta. Kita tanggapin omongan Bang Angel dulu ya Mbak Jeta, bentar. Silakan Bung Jari. Nanti omongan Bang Angel ini bahwa manusia itu diciptakan dari mana? Dia mengatakan dari tanah. Kalau dari tanah Nabi juga dari tanah. Halo host. Iya bentar Bang Host. Aritona, bentar. Iya Bang Aritona, bentar. Silakan Bung Jari tanggapin atau Bang Gege yang nanggapin omongan dari Angel. Manusia itu diciptakan dari apa? Host. Iya Bang Aritona, Host. bentar. Halo, host. Aritona, bentar. Dibilang bentar. Saya bukan mau menanggapi, saya mau memberi masukan dikit aja. Ya udahlah turun lah kalau gitu, nggak butuh masukan Pak. Saya tahu tujuan masukannya. Silakan Bung Jari tanggapin omongan Angel. Saya tahu masukannya, udah turun aja. Nah ini ya, Iya, pertanyaan terima kasih. aku ya, mana ayatnya manusia yang diciptakan dari kalimatullah perkataan Allah ya, itu aja. Oke ya, silakan Bung Jari. Kalau kita bilang kita itu dari Iya, ini mau kalimatullah. dijawab Bang Angel, mau dijawab silakan Bung Jari, silakan. Ya oke. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bro Angel, Anda memahami kalimatullah itu apa di dalam ayat yang Anda baca? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Betul apa yang tadi disampaikan oleh host, bahwasanya semua yang ada di bumi ini, semua makhluk ini tercipta dari firman Allah semua. Itu dijelaskan dalam surat Yasin. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan suatu ciptaan, Allah berfirman, ada maka ada. Jadi ini semua bermula dari firman Allah semua. Mengenai pengertian tentang pujian Allah terhadap Nabi Isa di dalam Al-Qur'an, ada kalimatullah. Kalimatullah itu juga bisa dimaknai dengan tanda kebesaran Allah, kalimatullah. Jadi kalimatullah itu banyak, bukan hanya Nabi Isa. Seperti itu. Mana ayatnya? Jelas kalau di kelahiran Isa Al-Masih dia adalah perkataan Allah, firman-Nya. Sini aku kasih tahu. Sini aku jawab. Sabar Bang Angel, sabar. Padahal udah dijawab tadi tertulis di Yasin. Tapi dia nanya juga ayatnya. Yasin berapa? Apabila Silakan Bunda Jika Rama, Anda silakan. begini Bro Angel. Jika Anda memaknai kalimatullah itu adalah perkataan Allah, maka di dalam surat Yasin telah dijelaskan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah itu berfirman kun. Surat Yasin Jadilah, ayat itu ya Bung Jari, maka 82 ya, 82 ya. Ini aja lah. 82. Surat Yasin 82 itu. Sebentar. Mohon Angel sebentar. Ini kamu mau mengutip tadi tuh tentang kalimat itu, kamu mau mengangkat Yesus, pengakuan Isa di dalam Al-Quran bahwa dia Tuhan? Belum. Aku minta. Apa tujuanmu? Aku minta begini, kata Yesus begini dalam Al-Quran. Sini sebentar Ustaz ya. Bu Bunda. Makanya dengar. Kala ini, dengar dulu kata Yesus, aduh ya Allah, kata Yesus dalam Al-Quran begini. Kala ini Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Iya, betul itu. Hanya saja pertanyaan aku simpel aja, simpel. Bukan jangan lari-lari ke sana. Saya sudah tahu itu hamba, dia utusan. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia diciptakan dari kalimatullah? Kan sudah dijawab tadi sama Bung Jari, kamu nggak terima. Di surat Yasin 82, kamu nggak terima, udah dijawab. 82. Itu ada yang nelpon tuh.
Udah dijawab surat Yasin 82. Manusia diciptakan dari tanah atau dari perkataan Allah? Ku jawab. Perkataan Allah hanya berkata kun jadi maka jadilah. Iya. Ya Allah. Bukan Sekarang gini, enggak. Sekarang saya tanya dulu. Ini gimana? Astaga. Bukankah Sekarang manusia saya tanya. apa diciptakan dari tanah? Allah hanya Jawab dulu berkata apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadilah kun fayakun. Tadi sudah dikut inna ma'amruhu iza arodo Saya buka di Quranmu ya. kun fayakun. Adam diciptakan dari tanah ya, bukan kun fayakun. Semua. Adam diciptakan dari tanah ya. Oh, Oke, Ini saya kasih benar tahu. Bunda Rama, Bunda. Adam memang diciptakan dari tanah. Nah, tanah ini sudah berbentuk, apakah dia bisa menjadi manusia? Hah? Kamu tuh yang dengar kalau orang ngomong sama orang imani saja begini nih. Adam, ya manusia itu diciptakan dari tanah. Iya benar, dari tanah. Terus kalau udah dibentuk jadi tanah, terus dia bisa jadi manusia? Bisa? Coba. Kan? Coba. Enggak, coba enggak, kamu gini dulu, gini. Enggak, coba kamu pakai otak kamu dan bentar Bang Angel. Coba kamu berakal dulu ya. Ini akal dulu, akal ke manusia aja. Enggak, ini akal dulu kita pakai. Enggak, dengerin dulu, dengerin. Nah, kamu pakai. Kamu lah mencetak ini, kamu cetak coba tanah itu. Kamu cetak tanah itu jadi manusia. Nah, cetak dulu tanah itu. Ini kan enggak, kamu dengerin nih. Cetak tanah itu berbentuk manusia. Udah. Coba kamu cetak, kamu pikirkan kamu cetak. Jadi enggak dia? Jadi enggak manusia? Enggak kan? Enggak jadi kan? Masih cuma dari tanah itu jadi berbentuk manusia kan? Tapi tidak jadi manusia kan? Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Maka Allah kami berfirman, kun fayakun. Nah itu dia. Dari perkataan kun fayakun yaitu perkataan Allah. Manusia itu memang diciptakan dari tanah. Coba deh kamu pakai akal kamu sekarang. Udah kamu enggak kamu pakai akal kamu sekarang. Coba kamu ciptakan dulu tanah. Kamu bikin tanah liat itu berbentuk manusia. Udah, kamu tengok. Kamu tunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jadi nggak manusia. Bisa masih dari perkataan Allah. Tahu dasar. enggak? Nah, sudah mulai kan? Aduh, Angel, bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi Allah dan tidak patut diingkari. Isa Al-Masih. Oke, kita buka Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih. Ya, buka ayat Quran kalian, ya. Iya, buka. Kalau kita buka ayat Quran kalian, Isa Al-Masih. Yuhu. Buka. Aku belum di sini. Silakan buka. Ini. Kalau di Anda dalam juga harus Al-Quran, buka Ali Nabi Imran Isa 59. dimuliakan. Dalam Ali Imran Al-Quran, 59 Nabi Isa sudah dimuliakan, tidak dihinakan. Halo, Tidak Assalamualaikum. dipatut. Waalaikumsalam. Angel. Nabi Isa, Bang Angel. Assalamualaikum. Nabi Isa Waalaikumsalam. Coba teman-teman Dimuliakan. nanti aja salamnya dulu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran ayat 45. Coba. Boleh nggak aku ngejelasin bentar gitu, satu kata aja. Kita nggak tahu kan. Sebentar, Pak. Tolong jelaskan ayat 45 Ali Imran Diam ayat dulu, Angel. 45. Ya, tolong Diam jelaskan. dulu Angel, sini. Ah. Angel, ku kasih tahu dulu. Nabi Isa, Nabi kami dalam Al-Quran tidak dihinakan, tidak diludahi, tidak dipakut, tidak dimati, tidak disalib. Dia diangkat ke langit, dimuliakan dan akan turun kemudian hari. Nah, kalau itu pemahamanmu, Yesus itu dibunuh, disiksa, diludahi. Bang Angel, Ibu Hijrah. Yang dipakut, disalib. Oke, saya tanggap ya. Coba Hijrah. ngomong gitu ya. Manusia itu emang benar diciptakan dari tanah, cuma dari kehendak Allah gitu. Sesungguhnya kalau misalnya Allah itu menghendakkan dulu itu manusia dibuat dari kayu juga bisa gitu loh. Maria ayat 33. izin. Ayo kita bahas ke Tapi udah saya kasih tahu juga dia nggak masuk. Dia itu maunya Oke. langsung perkataan Karena manusia. Nah, Dia bilang sesuatu perkataan kalau dia Allah terima, dibilang berkehendak dari gitu. tanah. Iya, Allah memang memang manusia benar. tercipta dari tanah. Padahal udah kasih analogi nih. Coba deh kamu bikinkan sendiri tanah liat. Kamu bikinkan tanah liat di tanah liat. Kamu bentukkan dia jadi manusia. Kau tunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun udah kayak gitu aja dia. Iya, Nggak bakal karena jadi itu bukan apa-apa. kehendak dari Allah. Kalau misalnya dulu Tapi itu dia nggak terima. Allah itu menghendaki manusia itu dibuat dari batu, bakal dibuat juga dari batu gitu. Allah yang bisa menciptakan kita. Hanya Allah yang bisa menciptakan Ya. kita. Nah, Ini iya, Ali benar. Imran. Benar, hanya Allah yang Izin. bisa menciptakan kita gitu. Beda. Iya, satu-satu dulu ngomong. Satu gak bentrok. Satu ngomong. Ini Ya, izin Hijrah mau aja, ngomong izin. atau Pak RT ngomong dulu. Dari patinya itu yang Iya. kita makan. Izin ya host ya. Sebenarnya begini, Iya, Bung teman-teman. Jahri. Dari- Bentar Bunda Rama, Ya, Bung izin Jahri. ya. Terima Bunda kasih. Rumah, bentar Bunda Terima Rumah. kasih atas waktunya.
Host, Ya. terima kasih atas izin teman-teman. Jadi Angel, jika ingin Anda tahu tentang apa itu kalimatullah, juga Anda harus baca Ali Imran ayat 59. Harus fair. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan Nabi Isa. Di dalam ayat yang Anda bawakan, Nabi Isa itu dikatakan kalimatullah, murni kalimatullah. Murni itu tidak ada campur tangan manusia, cuma Allah berfirman. Ya, sama dengan Isa. Sama dengan Adam. Tunggu dulu. Izin bacakan ayatnya. Tunggu dulu ya. Apa? Ali Imran ayat 59. Tunggu dulu izin. Jangan dipotong dulu, saya selesaikan. Tinggal 1 detik dong. Jadi di dalam penjelasan kembali ke surat Yasin, apa kaitannya dengan surat Yasin tadi kun fayakun? Itu Ali Imran 59 jelas. Inna matala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma yaqulahu kun fayakun. Bahwasanya artinya singkatnya penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Dibuat dari tanah kemudian difirmankan kun fayakun, jadilah maka jadi. Stop. Di mana ayatnya Isa Al-Masih diciptakan dari tanah? Cepat, buruan. Ali Imran 59 buka. Itu udah sama itu semisalnya, Bapak. Bunda Rahma coba open cam Bunda Rahma. Ali Imran ayat 59. Sabar. Jangan-jangan ini yang dibuka bukan surat Ali Imran ini, yang dibuka ini jangan-jangan kamu bahasa Inggris. Ali Imran ayat 59. Kita lihat Isa Al-Masih diciptakan dari tanah. Jeng. Dibacalah di situ. Jeng. Jelas. Kalau ada nanti Anda baca syahadat ya. Oke. Buka benar-benar. Mana? Sebentar. Aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallahil kamasali Adam. Khalaqal min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Padanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dia menciptakan Kalau nggak bisa baca berarti dia Jadi nggak begini. Sebentar. Kalau nggak bisa baca, Sudah ada buktinya loh, Jel. Ya Allah. Sebentar Pak RT. Sebentar Pak RT. Itu ada. Sebentar. Begini. Kami orang Islam ada dalil. Kami ada dalil. yang dibawanya dari tanah. Kita melihat Ali Imran ayat 59 kelahirannya seperti apa? Dia dicurahkan oleh roh. Dia dihembuskan melalui roh. Itunya yang bersama. Adam juga seperti itu. Adam juga seperti itu. Bang Ejel, dengerin. Bang Ejel, iya. Dia dari roh, ya benar Bang Ejel, benar. Enggak, teman-teman, memang benar kata Bang Ejel. Memang Nabi Isa dari roh. Terus kami ini dari mana? Kami juga dari roh. Kami punya roh masing-masing. Nabi Isa juga punya roh, gimana? Kamu kan diciptakan tahu ini gimana sih Angel? Nah, kalau misalnya itu air mani itu dimasukkan ke perempuan, kalau misalnya nggak dikasih roh nggak jadi bayi lah. Ali Imran ayat 50. Duar. Ayo buka. Sama-sama baca. Dar. Beda. Udah dibilang ngeyel. Adam itu ya. Silakan. Ya, itu penciptaan Adam itu sama Isa. Yang samanya itu dia dihembuskan napas. Yaitu di dalamnya adalah roh Allah, ya kawan. Itu yang sama. Oke. Angel, Anda sudah paham dan kaitannya surat Yasin 82 dengan kalimat Allah dengan surat Ali Imran 59. Mana? Dia tadi minta bukti. Iya. Ali Imran juga. Ini Ali Imrannya. Ali Imran samanya. Itu. Iya, diam dulu. Saya ngomong sebentar. Bro Angel. Bunda Rama. Ali Imran ayat 50 Bunda Rama. Ayo, duar. Itu sudah jelas. Bunda Rama, buka. Ya. Jadi Nabi Isa itu Al Imran 50 katanya. Proses penciptaannya sama dengan Nabi Adam. Sama-sama tidak ada proses campur tangan manusiawi. Artinya benih sperma tidak ada. Itu murni tanah, kemudian murni firman. Ali Imran ayat 45. Sorry, Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45 katanya. Penciptaannya kalau Isa dia dari firman.
perkataan ya, dan di dalam diri dia ada roh Allah, itu yang sama. Halo. Kami juga diciptakan dari perkataan Allah, dari firman Allah. Kamu diciptakan dari hubungan. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar Bu, aku baca, ya. sebentar. Ini lagi satu hari tonang ini. Kari tonang ini agak lain ini. Dengar. Agak lain ya, Bu. Baca. Ali Imran. Hei, Angel. Kamu diam, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45, Angel. ayat 45, Bu. Iya, ayat 45 itu dibacakan. Angel. Dengar, kamu diam ya, resapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryam bikalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajib Isa bin Maryam. Hari tonang di mute dulu bising. Fil akhirati wa minal muqarrabin. Artinya ya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Allah ya menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra. Kamu diam dulu, belum selesai, kau berdosa loh. Yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang ya, bukan Tuhan ya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia ini ya, Angel ini lucu, dia menertawakan ayat ini. Coba kalian teman-teman yang 231, coba ulangi kata-kata ini. Coba baca, dia menertawakan ayat ini padahal dia yang bego loh. Ulangi Bunda, dengarin ya. Ini tuh udah tahu nyata, udah tahu ada suratnya. Dengar saya bacakan. Bunda jangan goyang-goyang dulu Bunda. Dengarin saya bacakan. Dari atas Bunda gak nampak Bunda, yang atasnya ketika. Enggak, ini ketinya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, dengar ya. Terus, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepadamu. Nah, kepadamu terus tentang ini, tentang sebuah kalimat. Nah, nih Allah menyampaikan sebuah kalimat, yaitu firman-Nya. Coba kau perbaiki kata-kata itu, kau simak itu, sebuah kalimat, firman-Nya, darinya, udah, darinya, yaitu seorang putra, nama Al-Masih, namanya Al-Masih, terus Isa putra Maryam, jadi seorang Rabun. Artinya di sini malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, perkataan Allah. Dia mengatakan, ini ada nih, tahu gak perkataan Allah? Nih saya tahu ya. Dengar, saya kasih contoh Angel, saya dengerin dulu. Nih dengerin dulu. Iya, kau dengerin aku ngomong. Ini contohnya nih ya, bapak aku menyuruhku, dengerin, menyuruhku. Kata Tuhan, orang ngomong gak didengar. Bentar, kreator. Bagaimana caranya Allah menciptakan Isa Al-Masih dari tanah, sedangkan udah Isa tadi dijelaskan di Al Imran ya, udah dijelaskan tadi lagi ya. Kamu yang itu yang ngeyel, udah dijelasin. Tapi memang susah juga ngomong sama orang yang seperti Isa Al-Masih aja di dalam perut Maryam, bagaimana dari tanah? Susah ya. Silakan Pak RT, Bentar Bu Jari, Pak RT silakan. Dari tadi mau ngomong, silakan Pak RT. Pening bukan nyong mah pening ngomong nih si Angel mah ketemu ngail bae lah. Makanya tolong. Udah ada kitabnya, udah ada buktinya, masih ngeyel mulu dari tadi. Buset dah. Baca kagak bisa dengerin lah. Dari mana Maryam diciptakan? Dari Isa Al-Masih dari tanah, sedangkan dia aja di perut Maryam. Kan dia itu ya, iya Allah otaknya dia di perut Maryam. Terus bagaimana diciptakan dari tanah? Ini kurang gizi kayaknya Bu, jadinya kurang pencernaan Bu. Makanya diciptakan dari perkataan dari tanah itu masih logika Pak Angel, daripada dari debu.
dunia Enggak lucu dia gini loh. Jadi dia itu berpikirnya gini, Nabi Isa itu udah ada di dalam perut. Jadi gak bisa gimana mau diciptakan dari tanah, itu yang ada di akal dia tuh, yang ada di otak dia seperti gak akal itu ya. Yang ada di otaknya begitu loh. Kamu bilang manusia diciptakan dari tanah. Itu kan beda. Informasi kan dari perkataan Allah. Ya kan? Itu yang harus kalian pegang. Kan aneh ya. Jadi maunya dia tuh gini loh. Maunya dia itu manusia diciptakan pertama kali yang dari tanah itu cuma Adam. Selebihnya kita enggak gitu. Salah satunya Nabi Isa enggak. Itu yang inilah dia. Kalau menuhankan manusia beginilah ya, gagal. Dia bodoh. Di udah jangan ulangi. Sekali lagi keluar itu turun. Kamu bodoh, ya Allah ya Rabbi, kamu DO, udah kabur dia kabur karena Kristus itu. Jadi 1 Korintus 4:10 aja Bunda Rahma, 1 Korintus 4:10 aja. Kabur. Ini lagi yang hari tonang ini lebih lucu lagi. Katanya aku lahir dari sperma, jadi bukan dibuat dari tanah liat, dari sperma. Aduh ya Allah. Kandungannya itu dari apa aja kan, dari kandungan tanah juga. Astagfirullahaladzim. Yohanes kan memang itu, hanya ada menciptakan. Ngomong lari Tona, ngomong itu di mute itu, buka mute-nya, bising tadi tempatmu. Banyak suara kendaraan lewat. Aku tanggapi. Halo. Silakan. Izin nanti saya ada 3 pertanyaan kepada Mbak Zeta ya. Lari Tona. Ya. Izin nanti kan kita biar sama-sama saling tanya gitu. Ya, jadi ada 3 pertanyaan kepada Mbak Zeta dan Pak Aritonang nanti. Ya. Kalau saya yang bertanya kok mencret. Udah, silakan. Iya, silakan Aritonang ya, silakan. Halo, saya ya. Terima kasih ya, host. Saya sudah dinaikkan kedua kali. Dan salam kenal buat teman-teman. Nama saya ini asli bukan palsu ya. Ya, Aritonang apa bang? Aritonang apa? Opus sungguh, mare-mare. Opus sungguh. Opus sungguh ya, silakan. Ya, jadi boleh tak saya mundur lagi ke bawah aja, bang, langsung diskusi. Mau nanya apa? Silakan. Saya hanya mau menanggapi tadi yang dikatakan Bunda tentang si Zeta tadi gitu. Boleh tak? Apa itu? Mbak Zeta ngomong apa? Oh, sunat. Ya, tentang sunat tadi. Silakan, Bang. Oke, makasih ya. Jadi tentang sunat tadi ya. Walah, telepon Bang. Siapa yang nelpon Bang Jokowi? Tanya dia Bun, apa dia Advent juga? Siapa tahu dia Advent juga. Iya. Dia mengatakan lucu-lucu orang ini. Akibat menuhankan manusia begini mereka nih, nggak nyambung. Iya, masa dibilang pula cuman Adam. Jadi pikiran mereka itu diciptakan dari tanah, udah selesai gitu. Jadi kita ini bukan dari tanah juga. Ya Allah ya Robin. Yohanes itu ya Elizabeth Mandul. Yohanes itu Elizabeth Mandul loh. Karena apa? Ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria ya, malaikat Gabriel mendatangi Maria, Gabriel berkata begini, "Hai Maria, engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kau beri nama Yesus." Kemudian Elizabeth, familimu itu ya, atau keluargamu itu sedang hamil, sedang mengandung pula Elizabeth yang keluargamu itu ya sedang mengandung pula yang disebut mandul itu sedang mengandung 6 bulan. Di mute, avocado di mute. Avocado di mute, kalau nggak saya turunin. Avocado di mute. Oke, silakan Bang Aritonang. Bang Aritonang tadi mau ngomong apa? Itu silakan. Di mute Bang Aritonang, dibuka mute-nya. Ini suaranya Bunda power ya. Beda kemarin. Habis dari tadi aku ngomong gini gak denger juga nih orang. Pakai handset lah jadinya. Halo. Iya silakan Bang Ari. Bang Aritonang Kristen apa? Katolik, Protestan, Advent? Saya pengikut Kristus, Mbak. Iya, Katolik, Protestan, Advent. Saya pengikut Kristus. Astagfirullahaladzim. Terus kalau Protestan itu nggak pengikut Kristus, Katolik nggak pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus, Mbak. Sudah jelas kan?
Administrasi administrasi ke agamanya apa, Bang? Saya nggak ada di KTP pengikut Kristus, Bang. Nggak ada di KTP pengikut Kristus, nggak ada. Berarti dia ini. Ya sudah Kristen. Ah, udah selesai. Kristen Protestan apa Katolik? Nggak ada juga. Ya udahlah, lanjut. Meninggal aku udah pengikut Kristus. Memang di KTP agama pengikut Kristus. Mana ada? Iya, kasih kesempatan aku ngomong dong. Silakan, Opus Sungguh, silakan. Opus Sungguh, silakan. Jadi gini, Mbak Bunda ya, yang dikatakan Zeta tadi itu ada di Kolose 2 ayat 11 dan Galatia 5 ayat 4. Boleh baca, Bang? Oh, abang ini juga mau diskusi tapi dia nelpon terus. Udahlah, siapa itu, Bang? Klan abang? Bilang dulu sama klannya. Weh, jangan dulu klan nelpon, aku lagi diskusi nih. Aku mau ngomong, tengok klan nelpon. Giliran aku diam, Pak. Coba dulu, Bang. Ya. Jadi itu ada tertulis di Kolose 2 ayat 11 dan Galatia 5 ayat 4. Bunda punya Alkitab tadi ya? Enggak, dia enggak punya kitab, dia lihat dari HP, Bang. Abang punya HP, lihat, Bang. Coba hostnya yang baca, Saya lagi kerja ini, saya hanya mau menanggapi itu saja. Apa kerjamu, Bang? Ada nerima karyawan enggak, Bang? Boleh. Karyawan apa? Ya terserah, maunya mbaknya gimana? Apa tadi? Di mana tadi, Bang? Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Satu-satu, Bang. Nggak bisa aku buka sekali dua karena pakai HP. Ya. Kolose 2 ayat 11. Ya. Kolose, mana sih Kolose? Kolose itu nama kota, Mbak. Oh iya? Ya. Kolose 2 ayat 11. Baca. Ya. Isinya, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, benar kan? Tuh, artinya apa, Bang? Nah, artinya jadi semenjak dulu di perjanjian lama itu benar itu sunat itu ya secara lahiriah, secara daging disunat. Potong titik, gitu. potong Nah, titik. setelah kelahiran Yesus Kristus, umat pengikutnya tidak lagi disunat secara lahiriah, secara daging, tapi dia disunat secara lahiriah, yaitu dibaptis. Jadi benar. Itu yang mau saya luruskan. Inilah yang kumaksud. Kalian bertentangan dengan Advent, Bang. Advent itu sunatnya sunat kulub. Kalian bertentangan. Terus dia tidak makan babi. Terus dia menjalankan sabat. Makanya aku bilang kalian ini bingung. Sama-sama pakai Bible tapi beda-beda pemahaman. Karena apa? Memaksakan manusia menjadi Tuhan.